1. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo yang di mana-mana. Apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Riki Bibisana. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selalu bahagia ya. Oke, Riki hadir kembali untuk menemani Sobat Citra dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali yang lagi dengerin juga via streaming di jogjastreamers.com. Seperti biasa TTS Tanya Tenaga Kesehatan hadir untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada. Dan Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 ya. Hari ini sudah hadir nih Sobat Citra narasumber kita yang didatangkan langsung ya dari Puskesmas Wonosobo 1. Ini ada Dr. Fani. Kita sapa dulu. Halo Dr. Fani. Halo. Selamat pagi, sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ada Mbak Sekar juga. Halo Mbak Sekar. Halo. Iya, Mbak Sekar udah berapa kali ya? Dua ya, ini ya. Oke, luar biasa. Jadi udah nggak asing lagi ya untuk suara-suara dari Dr. Fani sama Mbak Sekar. Kalau Dr. Fani udah lama ya Dok ya? Iya. Cukup lama ya. Hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun kesini. Oke, iya, dan hari ini spesial sekali nih Sobat Citra ya. Tema yang akan kita bahas gitu ya. Ini juga apa ya? Kayak sesuatu yang sebenarnya umum ya Dok ya. Banyak orang pernah atau sedang mengalami, terutama anak-anak bahkan dewasa juga ini sering mengalami ya, yaitu tentang cacingan gitu ya Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Nanti kita bakal bahas apa itu cacingan, dan ini juga karena kemarin sempat mencuat ya Dok ya Mbak ya, tentang apa namanya kasus seorang anak mengalami komplikasi berat akibat infeksi cacing gelang ya. Dan bahkan ini untuk cacing itu berbagai macam ya Dok ya, untuk cacing yang bisa menular manusia gitu kan. Dan ini tentunya bisa apa namanya menimbulkan suatu yang dampak yang cukup tidak baik untuk kesehatan manusia. Oke, kita mungkin ke Dr. Fani dulu kali ya, untuk penjelasan cacingan itu sebenarnya apa sih Dok, dan apakah setiap orang tuh bisa mengalami cacingan, bahkan usianya tuh sampai apa aja gitu. Iya, oke, siap. Jadi yang pertama kita tahu cacingan itu apa sih gitu ya. Jadi cacing sendiri kita pasti udah paham ya, familiar lah cacing itu kayak gimana, kalau di tanah seperti apa. Iya, taunya cuci tanah Dok, Dok. Ya betul. Jadi kecacingan sendiri itu kan infeksi parasit cacing ya ceritanya, yang masuk ke tubuh manusia. Jadi bukan bentuk cacingnya yang uget-uget gede gitu Mas. Iya. Enggak kayak gitu. Jadi memang parasitnya, infeksi parasitnya masuk ke tubuh manusia biasanya itu melalui telurnya atau larva dari cacing. Yang masuk ke tubuh manusia. Betul, yang yang masuk ke tubuh manusia. Nah, itu biasanya nyebarnya dari apa aja? Biasanya memang biasanya itu bisa melalui tanah, itu bisa, atau makanan yang terkontaminasi. Jadi makanan atau minuman atau apapun yang memang dia terkontaminasi sama telur atau larva cacing bisa terjadi kecacingan. Jadi memang betul konsepnya adalah infeksi parasit cacing yang masuk ke tubuh manusia. Lah gampangnya gitulah. Iya, gitu ya. Dan ini juga tentunya cacingnya bukan cacing sembarangan ya Dok ya, yang bisa menular ke manusia ya. Beda ya dengan cacing tanah ya Dok ya. Iya, cacing itu banyak jenis. Banyak jenisnya. Betul. Cuman dia habitatnya di mana nih Dok untuk yang bisa menularkan manusia? Jadi tanah itu kan tipenya ada tanah yang lembab, ada yang kering gitu ya. Sebetulnya dua-duanya ini bisa, cuma cara penyebarannya seperti apa, masuknya seperti apa gitu curang lebih. Jadi kalau misalkan di tanah yang lembab itu si telurnya cacing tambang tadi itu ya, itu dia gampang banget berkembang biak. Emang dia hidupnya yang di lembab, sebetulnya begitu ya kurang lebih. Jadi lah kalau misalkan yang tanahnya yang kering, misalkan tanahnya kering tapi berdebu itu kalau misalkan di situ ada telur cacing yang ke bawah angin, angin kan bisa nih nganin tanahnya yang kering itu, terus nempel di nggak tahu makanan apa yang di pinggir jalan atau apa, itu bisa juga. Bisa jadi ya. Jadi bukan berarti jenis tanahnya misalkan kering nggak bisa gitu, enggak juga, karena kan media tetap tanah gitu kurang lebih. Dan yang sering bermain dengan tanah adalah anak-anak betul sekali. Orang dewasa juga sering bermain dengan tanah Dok. Ya bisa sih. Tapi mungkin higiennya. Iya, terus tingkat kekebalan tubuhnya juga ini mempengaruhi ya Dok ya. Kekebalan tubuh juga mempengaruhi. Oke, nah Dok, ini kenapa sih bisa terjadi cacingan pada manusia gitu loh? Iya. Apakah manusia itu bisa menjadi kayak habitatnya gitu ya Dok? Apa gimana nih? Iya bisa, karena pada dasarnya memang betul ya, daya tahan tubuh manusia, setiap umur itu memang berbeda-beda. Jadi kita ambil contoh
anak-anak ya. Kenapa kok dari program pemerintah ini ada gerakan untuk tadi POPM nanti ya yang nanti akan Mbak Sekar itu ke anak-anak gitu sasarannya. Karena pada anak-anak itu dia kelompok umur yang rentan banget terkena kecacingan tadi. Kalau dia kena kecacingan dia berpotensi kekurangan gizi misalkan begitu ya. Nah jadi kekurangan gizi itu jadi banyak banget hal-hal yang berdampak selanjutnya gitu kurang lebih. Jadi kayak misalkan misalkan yang balita gitu misalkan yang entah itu dia jadi gizi buruk atau ya kita nggak bahas yang masalah stunting juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan begitu. Maksud saya tidak menutup kemungkinan. Terus kalau misalkan dia jadi gizinya kurang baik, nanti misalkan yang anak-anak SD itu di sekolahnya jadi kayak kurang fokus itu juga bisa. Jadi memang memang harus menjadi fokus bersama gitu. Iya, semuanya bisa untuk menjaga gitu ya. Iya, untuk menjaga. Agar tidak tertular dengan channel ini. Kita ke Mbak Sekar. Mbak Sekar ini di Puskesmas Wonosobo konsen di apa nih Mbak Sekar? Di bagian surveillance. Kebetulan di pencegahan penyakit menular. Oke. Biasanya yang dilakukan Mbak Sekar apa nih? Ya tugasnya kalau tugasnya ya biasanya kebanyakan di desa ya. Jadi berarti langsung ke lapangan gitu ya? Iya betul ke lapangan. Kalau mungkin kalau untuk Dokter Fani dia mengobati ya. Kalau saya lebih ke mencegahnya atau misalnya kalau ada yang sakit dicari tahu nih faktor resikonya kenapa kok kemarin dia bisa sakit. Misalnya ya demam berdarah atau TB itu kan salah satu penyakit menular. Nah ini digali-gali maksudnya kenapa nih kok bisa gitu ya. Tapi untuk hari ini kita kan konsennya kecacingan ya Mbak Sekar ya. Nah oke Mbak Sekar kan udah sering berarti kayak ke lapangan gitu ya, ke desa-desa dan bahkan ke pelosok-pelosok juga ya di desa-desa yang ada di Wonosobo kan tentunya. Nah ini yang Mbak Sekar temukan itu cacingannya itu seperti apa Mbak? Separah apa sih di Wonosobo gitu? Jadi untuk kecacingan sendiri sebenarnya ini adalah program pemerintah ya. Program pemerintah itu ada yang namanya POPM. POPM? Iya. Dari apa nih? Dari pemberian obat pencegahan massal. Jadi memang itu sebenarnya program sudah lama, setiap tahun sudah rutin dilakukan ya. Itu salah satunya untuk mencegah tadi untuk anak-anak. Jadi fokusnya untuk anak-anak memang, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dewasa juga bisa. Ya. Dan alhamdulillah kalau sejauh sekarang itu tidak ditemukan kasus kecacingan ya. Kalau untuk wilayah Puskesmas Wonosobo 1 alhamdulillah tidak ditemukan yang memang terinfeksi cacing ya. Tapi memang kita tetap perlu harus melaksanakan pencegahannya itu. Jadi memang untuk minum obat cacing adalah rutin dan wajib apalagi untuk anak-anak. Gitu. Nah, berarti untuk minum obatnya ini ketika udah kena cacingan atau belum? Sebenarnya kalau untuk POPM ini sendiri fokusnya adalah preventif atau pencegahannya. Sebelumnya itu memang harus diberikan obat. Jadi untuk frekuensi waktunya biasanya 1 tahun adalah 2 kali. 1 tahun 2 kali. Berarti 6 bulan sekali ya? Iya betul 6 bulan sekali. Sebenarnya sih banyak ya kalau untuk obat-obat cacing yang mungkin dijual di luar. Kadang ada yang memang orang tua itu belinya di luar, terus nanti dikasih misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi memang untuk pemerintah ini sendiri juga sudah fokus untuk pencegahan kecacingan ini sendiri dan sudah rutin. Jadi memang kalau untuk program pemerintah itu 1 tahun 2 kali. 2 kali. Ini udah sejak kapan ini Mbak Sekar? Ini sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama dan memang sudah rutin setiap tahunnya. Setiap tahunnya ya. Oke, berarti ini diberikan 6 bulan sekali ketika ada acara apa? Posyandu atau apa gitu? Ya. Jadi biasanya sih kalau untuk pemberiannya ini biasanya di bulan April dan Oktober. Bulan April dan Oktober. Ya, ini berarti bulan ini dong. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu terintegrasi dengan kegiatan lain. Misalnya pas pemberian vitamin A. Kalau pemberian vitamin A di posyandu itu kan biasanya bulan Februari sama bulan Agustus. Itu bisa juga diintegrasikan atau bersama-sama. Tapi biasanya di kita itu kalau tidak bulan April dan bulan Oktober biasanya itu. Gitu ya. Oke, berarti ini bulan Oktober akan ada pembagian obat cacing itu ya. Oke, ini merata menyeluruh.
merata menyeluruh ya. Jadi nanti untuk sasarannya adalah anak usia 1 sampai 12 tahun. 1 sampai 12 tahun. Oke. Nah, itu bisa didapatkan di mana aja. Biasanya kalau untuk anak balita itu kita bagikan di posyandu. Ya, jadi biasanya Bu Bidan waktu pelaksanaan posyandu sekalian membagikan. Ya, kemudian kalau untuk anak yang sudah sekolah, biasanya itu nanti kita drop obatnya ke sekolah juga. Iya, gitu. Berarti ke sekolah-sekolah juga gitu ya. Betul. Oke, ini gratis ya Mbak ya? Gratis ya. Oke. Jadi untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, terutama yang ada di area Puskesmas Wonosobo 1, ini manfaatkan program ini ya? Iya, betul. Kapan ini? Tanggal berapa nih Mbak? Kalau untuk tanggalnya sih sebenarnya nanti tergantung dari jadwal masing-masing posyandu. Biasanya seperti itu. Intinya biasanya di bulan Oktober ini. Tapi kalau untuk tanggalnya nanti tergantung dari jadwal masing-masing desa. Gitu Atau misalnya waktu kita ngedrop ke sekolahan itu tergantung nanti tanggal berapa. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nggak terdata, langsung aja minta gitu, boleh? Boleh, tapi biasanya sih kita sudah punya sasarannya sendiri. Jadi nanti kita minta sasaran yang balita berapa, kemudian yang di sekolah berapa, seperti itu. Insya Allah sih sudah terbagi merata. Merata ya. Oke. Dan ini menarik sekali tentang obat gitu ya. Berarti langsung ke Dokter Fani dong ya, Dok. Nih minum obat bahkan mungkin cacingan atau enggak gitu kan. Tadi untuk pencegahan. Nah, ini aman nggak sih Dok minum obat cacing tapi mungkin nggak cacingan gitu kan? Nah, terus ngobatin apa dong? Ya, sebetulnya sih kurang lebih itu aman ya, karena kan pencegahan. Jadi ketika misalkan obat itu masuk ya ke tubuh kita, bahkan sebetulnya kalau memang orang dewasa ini ceritane memang dia bekerja misalkan di tanah yang lembab atau suasana yang lembab yang tidak memungkinkan hijiennya baik gitu, bisa minum juga. Kalau untuk side effect di badan sih insya Allah tidak ada gimana-gimana. Yang terpenting adalah ya pastikan sesudah makan. Misalkan untuk mengurangi misalkan mual atau tidak nyaman begitu kan, biasanya ada yang seperti itu. Tapi jadi lebih baik usahakan setelah makan. Nah, itu untuk mengobatin apa? Yang namanya bukan berarti setiap obat yang kita kasih itu untuk mengobati. Sebetulnya begitu. Jadi karena konsep ini adalah preventif, mencegah. Jadi memang kita mencegah dulu. Jadi ceritanya dia masuk ke pencernaan kita itu ibaratnya seperti bersih-bersih gitu. Iya, gitu ya. Tapi ada efek sampingnya nggak Dok nih obatnya? Efek samping yang sering ditemui itu sebetulnya mual sih. Sebetulnya mual, tapi itu hampir jarang ya. Hampir jarang banget. Paling nggak mual itu saja. Makanya kenapa paling nggak ya setelah makan lah. Gitu ya. Oke Dok, ini kan kemarin juga sempat ada kasus sampai ini tuh meninggal gitu ya. Iya. Itu kok bisa ya Dok ya? Maksudnya kayak cacingnya tuh sampai itu kan, bahkan yang di Jawa Barat kalau nggak salah ya, itu kan sampai keluar dari hidung atau telinga gitu ya. Apakah itu saking banyaknya atau gimana Dok? Itu jenis cacing apa itu? Itu sebetulnya begini, itu tidak hanya murni kecacingan, tetapi ada penyakit yang lainnya begitu ya kurang lebih. Jadi secara dasarnya memang orang taunya sekedar cacing karena nggak kopen atau kayak gitu ya. Tapi itu memang sudah ada penyakit yang menyertai yang lainnya. Jadi kalau untuk cacingnya kalau tidak salah ya itu kemarin dia tipe-tipe yang kayak cacing gelang kayak gitu. Iya, Ascaris ya namanya kurang lebih. Jadi kalau pada anak-anak kenapa tadi kita bilang rentan, karena namanya anak kalau tidak diingatkan untuk membersihkan diri atau misalkan mencuci tangan misalkan kalau dari luar gitu, itu ya sudah, misalkan tanah lah atau habis megang-megang apa begitu, bisa aja mainan-mainan yang lain terus dia makan minum ndak kelihatan, misalkan kayaknya kok bersih kayaknya ya kita bersih tapi belum tentu bersih juga. Kan kita ini megang-megang yang lainnya, kita nggak tahu di sini ada apa aja begitu kurang lebih. Kalau di Indonesia sendiri Dok, ini kasus cacingan itu bagaimana ya Dok ya untuk di Indonesia nih, di mana Indonesia kan negara berkembang gitu ya. Iya. Jadi kurang lebih kalau dari data ya, dari data dari Kemenkes
RI itu angka kecacingan nasional itu rata-rata sekitar 3,3% pada anak-anak. Tetapi di beberapa daerah prevalensinya bisa mencapai lebih dari 10%. Jadi sebetulnya memang tidak bisa disamaratakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Atau misalkan memang dia itu wilayahnya yang perkotaan, pedesaan. Nah itu juga sebetulnya bisa berbeda dan tingkat SDM itu juga mempengaruhi. Ya. Betul sekali. Jadi bukan apa-apa, tapi memang itu sudah ada penelitiannya juga bahwa tingkat SDM pada kecacingan itu ada. Jadi memang tergantung wilayahnya dan itu nggak cuma di Indonesia. Jadi dari WHO pun juga ada laporan untuk mengenai kecacingan di dunia itu juga cukup banyak ya tiap tahunnya dan memang program-program yang seperti POPM itu juga tidak hanya di Indonesia saja gitu. Jadi di luar negeri juga ada gitu ya, Dok, karena itu ya isu masalah kesehatan secara global sih sebetulnya. Gitu ya. Emang seberapa bahaya sih, Dok, untuk cacingan ini bila terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa selain menyebabkan kematian tadi ya? Iya, oke. Jadi kalau ini sebetulnya nggak langsung ujuk-ujuk langsung menyebabkan kematian begitu ya. Iya. Tapi memang berproses dulu gitu ya. Proses dulu ya kurang lebih. Jadi tadi yang seperti saya bilang sebetulnya kayak sepele banget sih cacingan gitu. Kok kayak gitu? Tapi kalau misalkan nggak ditanganin lebih serius kayak kejadian yang tadi ya sampai yang banyak itulah. Kalau misalkan si anak ini memang kecacingan satu, dia bisa tidak nafsu makan. Jadi kenapa ada anak-anak usia di bawah 2 tahun yang misalkan berat badannya kok nggak naik terus ya? Ternyata setelah kita cek di fesesnya ada cacingnya gitu. Ya berarti selama ini terus dia sudah berusaha makan tapi ternyata digerogoti juga sama cacingnya itu ya. Iya, cacingnya ikut makan, ambil nutrisi itu ya, Dok ya. Ambil makan. Jadi nggak bisa terserap. Dia bisa anemia karena zat besinya juga ikut di situ kan. Jadi kalau sampai ditindaklanjutin ketika anak itu satu nafsu makannya nggak ada, berat badannya jadi berkurang, daya konsentrasinya jadi berkurang, itu kan generasi bangsa kita kan ditentukan dari anak-anak kita ini gitu. Itu juga bisa menyebabkan stunting ya, Dok ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang fokus kayak di sekolahnya gitu sih. Nah kalau secara kasat mata nih, Dok, kita bisa melihat orang ataupun anak-anak itu kena cacing itu bisa dilihat nggak, Dok? Supaya penanganannya cepat nih, nggak telat gitu. Biasanya kalau anak-anak ya, kalau dewasa agak susah Mas. Tapi kalau anak-anak itu hampir mirip kayak anemia. Anemia. Jadi kayak dia lemes, kayak ngantuk. Apakah gitu, ini cacingnya gitu. makan itu juga, Dok? Sel darah merah juga atau gimana? Iya, nggak gitu. Jadi ketika kecacingan itu berada di usus ya. Kan di usus itu ada dindingnya gitu ya ceritanya. Nah itu penyerapan nutrisi itu ada di dinding usus itu kan kurang lebih. Nah ketika penyerapannya dia kurang baik, kurang maksimal ya. Iya kurang maksimal, HB juga jadi kurang maksimal ya. Itu jadi anemia, jadi kayak gitu. Jadi secara zat gizi itu mikro dan makronya kena semua akhirnya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi imunitasnya dia kurang baik lah. Oke, ya. Gitu. Oke, kita kembali ke Mbak Sekar gitu ya. Ini apa ya, kayak POPM ya. Nah, ini dilakukan secara massal di masyarakat di Wonosobo ya. Ini apa namanya konsen ke apa nih, maksudnya ke anak-anak yang masih sehat atau juga yang sudah kena gitu. Oh ya, oke. Kalau untuk POPM ini sendiri sebenarnya kan tadi ya pertama preventif pencegahan memang dikhususkan untuk yang sehat. Yang sehat. Ya, kalau yang udah sakit gimana? Kalau untuk yang sakit mungkin tetap bisa diberikan obat cacing, tapi itu nanti harus lewat pemeriksaan dokter dulu. Jadi kalau untuk POPM ini sendiri memang biasanya kita anjurkan yang minum obat adalah anak yang sehat. Kalau misalnya kok dia waktu pemberian obat cacing lagi demam atau lagi sakit atau kok dia punya penyakit berat tertentu, biasanya kami informasikan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Apakah boleh minum obat cacing atau harus ditunda dulu seperti itu. Gitu. Tadi juga sudah disampaikan sama Bu Fani untuk obat cacing ini sendiri kan aman ya. Dan untuk efek sampingnya itu relatif
kecil, biasanya ya mual seperti itu. Makanya sebelum minum obat cacing biasanya kita sarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Ya. Gitu ya. Perutnya diisi dulu, jangan kosong. Iya, betul. Karena itu menghindari biar tidak mual seperti itu. Oke. Ini untuk obatnya sendiri ini khusus dari pemerintah atau bisa didapatkan di apotek ataupun toko-toko lain? Kalau untuk obat cacing yang khusus POPM yang khusus POPM ini sendiri biasanya ini program dari pemerintah, kita dapatnya dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi memang itu dari pusat, drop-dropan dari pusat dan sepertinya sih tidak diperjualbelikan di luar sepertinya ya. Karena kan obat cacing ini kan macam-macam, mereknya juga macam-macam. Kalau untuk yang POPM ini sendiri biasanya itu namanya adalah albendazole. Ya, dia memang punya keunggulan lebih dibanding yang lain karena memang albendazole ini spektrumnya lebih luas. Artinya dia bisa mencegah atau membunuh cacing lebih banyak macam-macamnya. Tadi kan ada cacing kelang, cacing tambam dan lain sebagainya. Nah, kalau albendazole ini memang spektrumnya itu lebih luas. Jadi harus dimanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya ya, karena kita belum tentu dapat program ini untuk setiap, kan ini cuma setahun 2 kali ya, Dok. Mbak ya. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan nih Sobat Citra ya, karena obatnya juga ini khusus gitu ya. Oke, dan untuk masyarakat ataupun anak-anak gitu ya, Mbak Sekaria ini gimana cara memastikan anak-anak benar-benar minum obat yang diberikan? Biasanya sih kalau untuk memastikan apakah diminum atau tidak, itu biasanya waktu pelaksanaannya minum di tempat. Minum di tempat. Bagus tuh. Seperti itu. Takutnya kan orang tuanya lupa atau gimana gitu kan. Dibawa pulang. Kan sayang obatnya gitu kan. Iya, seperti itu biasanya diminum di tempat. Jadi obatnya ini ada yang sirup, ada yang berbentuk tablet. Kalau untuk yang anak-anak nanti tergantung dapatnya sirup atau tablet. Kalau memang yang belum bisa menelan tablet, biasanya nanti kita gerus dulu. Ya. Pahit gak sih obatnya? Enggak ya. Ya, obatnya enggak pahit. Biasanya sih ada rasa-rasanya ya, rasanya ya kayak strawberry gitu. Buah gitu ya. Soalnya kan buat ini konsepnya kan anak-anak ya. Betul, jadi tidak pahit. Oke, Mas Kar, ini mengapa sih anak-anak di usia dasar ataupun yang tadi difokuskan untuk ikut POPM cacingan ini? Iya, kenapa difokuskan untuk anak-anak? Ya karena tadi sudah diinformasikan oleh Bu Fani juga, memang anak-anak kan daya tahan tubuhnya lebih rentan dibanding kita. Kemudian juga aktivitasnya bermain seperti itu kan banyak ya, megang-megang tanah, megang-megang tempat-tempat kotor dan lain sebagainya. Karena memang dampak kedepannya kalau misalnya terjadi kecacingan juga sangat dapat mempengaruhi kayak pendidikannya, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Mengapa itu harus difokuskan ke anak-anak seperti itu? Tapi untuk orang dewasa juga nggak apa-apa kalau mau minum. Mau minum apa? Ya. Program ini juga nggak apa? Atau gimana? Kalau untuk program ini sih sebenarnya khusus untuk 1 sampai 12 tahun. Tapi kan kalau untuk obat cacing ini sendiri kan kalau di luar bisa dibeli sendiri. Itu juga bisa. Ada yang untuk orang dewasa juga ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya saya mau minum obat cacing ini nggak apa-apa nih. Ya, misalnya, boleh aja. 6 bulan sekali. Atau gimana, Dok? Iya, sama aja. Sama gitu. Aja. Untuk mencegah cacingan ya. Iya, betul. Oke, dan sejauh ini Mbak Sekar ini kan mungkin Mbak Sekar juga udah beberapa tahun ada program ini kan, maksudnya terjun langsung di program ini. Nah, ini sejauh ini bagaimana hasil atau dampak yang sudah terlihat dari pelaksanaan program POPM cacingan di masyarakat? Alhamdulillah kalau untuk khusus wilayah Wonosobo 1 sejauh ini ya, itu tidak ada yang kalau misalnya minum obat terus nanti ada komplain kok anaknya gini itu alhamdulillah enggak relatif aman semuanya ya. Kemudian tadi untuk angka kesakitan kecacingan juga sudah hampir tidak ada tidak menimbulkan infeksi dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau untuk POPM ini ya bisa dikatakan sudah berjalan dan dikatakan baik, mungkin sukses ya. Oke. Untuk penurunan kasus cacingan sendiri ada penurunan atau malah naik? Aman ya. Untuk orang aman berarti ya. Ya aman. Kita belum dapat laporan misalnya dari desa maupun
khususnya untuk anak-anak Iya, ya, iya. itu belum dapat laporan kalau ada kecacingan dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sih Iya. aman. Oke, bisa diterangkan sedikit Mbak Sekar bagaimana mengevaluasi ataupun cara yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari program ini? Oke, kalau untuk mengetahui keberhasilan programnya itu ya yang jelas kita biasanya tadi itu untuk mengetahui apakah betul-betul diminum atau tidak, Iya. biasanya langsung di tempat. Ya. Gitu. Kemudian kan nanti kita biasanya ngedropnya lewat bidan desa. Ya, setiap drop-dropannya itu kita membuat seperti laporan. Ya, misalnya sasarannya 100, yang diminum berapa nih? Seperti itu Gitu ya. Sibuk juga ya Mbak Sekar. Seperti itu. Jadi masing-masing desa atau masing-masing sekolah itu biasanya sudah kami buatkan laporannya untuk Iya, Monef iya, iya. dan alhamdulillah sih hampir 100% itu terminum semua. Misal pun kok enggak diminum itu ya tadi karena misalnya anaknya lagi sakit atau misalnya dia gitu. punya penyakit tertentu seperti itu. Oke, wah luar biasa banget ya. Jadi Mbak Sekar dan timnya, kawan-kawan yang lain ini juga memastikan untuk Iya, betul. program ini benar-benar berjalan dengan baik dan sukses ya Mbak Iya, ya. betul. Oke, kita mungkin ke Dokter Fani lagi dok. Biar nggak ngantuk ya dok. Oke, dok ini jika sudah terinfeksi apa sih yang harus dilakukan terutama pada anak-anak nih orang tua nih? Iya, kalau tentunya. misalkan sudah terinfeksi, jadi begini, kita tahu dari mana sih kalau misalkan dia itu benar kecacingan apa enggak, kan kita perlu lihat dari fesesnya ya mas. Oh gitu. Kita nggak bisa menitip kok kamu pasti cacat belum tentu kayak gitu. Jadi kenapa juga nggak ketemu kasusnya? Karena memang satu tidak ada laporan, yang kedua tidak kita cek juga fesesnya. Jadi kalau misalkan memang mau kita buktikan betul atau tidak, misalkan ketika ada keluhan seperti itu, tidak apa-apa kita akan cek fesesnya seperti apa. Nah, ketika memang betul kita pastikan, oh ya ini kecacingan, ya kurang lebih akan diobati. Dan sebetulnya obatnya juga sama, Oh sama. dengan yang BOPM itu tadi ya. Gitu. Terus jadi puskesmas ya? Ya, kurang lebih obatnya sama. Nanti ditambahkan dengan gejala-gejala yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke, gitu ya dok ya. Oke, dan ini untuk yang mungkin sedang atau mengalami cacingan ini apa yang harus dilakukan dok? Oke. Kalau yang sedang ya, sedang jelas pengobatan ya. Yang kedua itu benar-benar harus mulai menjaga kebersihan diri dulu, kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Karena poin dari kecacingan adalah masalah itu tadi hygiene ya, kebersihan. Jadi yang pertama kita pastikan kalau mau makan itu selalu cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Jadi kadang kan kita lah ini kan nggak kelihatan ya tangannya kayak bersih, tapi di dalam sini tuh banyak sekali yang kita nggak ngerti, nggak tahu parasit atau bakteri atau ada yang lainnya kan kita nggak tahu. Jadi pentingnya cuci tangan pakai sabun di situ. Itu pun nggak hanya untuk kecacingan, tapi mencegah diare juga. Gitu ya kurang lebih. Kemudian jelas kenapa harus pakai sabun terutama pada saat kita setelah dari toilet. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai toilet itu panjang ya kalau dijelaskan. Antara toilet duduk, toilet yang Jongkok. ya jongkok itu mempunyai karakteristik penyebaran yang masing-masing. Ya, ini bukan gimana-gimana untuk pengetahuan bersama ketika kita mohon maaf habis buang air besar ya, karena tadi yang saya katakan di kecacingan itu kan penularan dari awal dari feses juga ya. Jadi ketika misalkan nih ada anak yang ternyata terkontaminasi oleh kecacingan, terus dia ada di situ, kemudian kita siram di situ kan itu bisa saja masih ada yang nempel di situ. Dan kita terus abis itu pegang-pegang yang lain. Terus misalkan langsung makan nggak cuci tangan itu bisa juga. Begitu juga misalkan dengan kita pakai yang toilet duduk itu sebenarnya flush itu kan ditutup kan. Iya. Harusnya kan begitu. Iya. Ketika itu kebuka, dia akan sirkulasinya kan ada di situ. Jadi bisa menyebar kemana-mana. Kurang lebih begitu ya. Iya, jadi paling bagus yang duduk apa jongkok dok? Kalau maksud kesehatan. Harusnya ya duduk sih. Duduk ya. Ya, Oke. harusnya begitu. harusnya duduk. Saya ada tutupnya gitu ya dok ya. Iya, Oke. harusnya gitu. Dan itu nggak hanya masalah penyebaran juga, tapi ini apa namanya untuk jongkok ergonomisnya itu memang harusnya. Oke, ini ada langkah-langkah sederhana dok, misalnya untuk mencegah cacingan di rumah. Iya, jadi satu tadi cuci tangan ya, wajib cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet atau dari manapun ya kurang lebih. Kemudian yang kedua sebelum kita makan buah dan sayur yang kita itu beli ya dari luar, kita nggak tahu jangan-jangan ada apanya gitu.
kita harus wajib cuci. Syukur-syukur kalau misalkan punya yang khusus sabun yang khusus untuk cuci buah itu. Mungkin ada juga. Ada sih, ada ya. Ada kurang lebih. Terus habis gitu selalu memastikan bahwasanya makanan yang kita makan itu termasak dengan sempurna, terutama dedagingan. Misalkan kita makan steak nih. Iya. Ya mungkin kan setiap orang nih macam-macam nih, ada yang sukanya well done, kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi memang paling baik adalah tingkat matang yang oke, yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya menggunakan alas kaki setiap beraktivitas di luar Alas rumah. kaki, oke. Jadi yang seperti saya bilang, ketika tanah ini itu lembab, terus kita napak nih, misalkan anak-anak itu anak-anak itu lewat dari mana? Dari pori-pori yang ada di kaki itu. Ya dia bisa masuk aja lewat dari situ. Itu kalau misalkan dari kakinya. Tapi kalau misalkan yang yang pegang-pegang tanah itu udah jelas ya, misalkan tanah-tanah makan. Tapi kalau di kaki itu tadi. Oke, Dok, ini mungkin juga penting juga nih, Dok, untuk yang suka berkebun nih, Dok, orang dewasa ibu-ibu nih yang suka nanam-nanam gitu ya, Dok ya. Nah, ini sebaiknya gimana, Dok, supaya tidak terkontaminasi dengan tanah yang mungkin bahkan ada cacingnya gitu. Iya. Itu jelas tetap ada, Mas. Karena kan tanah itu mau dia kan tipe cacing kan banyak ya. Ada yang memang baik ya untuk kesuburan tanah, ada yang enggak. Itu yang jelas memang diusahakan untuk memakai alas kaki dan safety dari atas ke bawah ya. Harusnya begitu. Iya. Pun kalaupun memang nggak bisa yang untuk tangan, biasanya kan tetap pakai tangan telanjang untuk melakukan. Tapi setidaknya kaki ini memakai alas. Nanti kalau udah kelar cuci tangan lagi. Jadi yang paling penting adalah personal hygiene-nya. Oke. Perlu pakai itu nggak sih, Dok? Sarung tangan gitu nggak sih? Kalau perlu atau tidak ya bisa jadi ya. Tapi pun kalau memakai sarung tangan itu tetap harus cuci tangan. Tetap harus begitu konsepnya. Gitu. Nggak ada di dunia ini yang kita itu nggak kotor. Kuman tetap ada di mana-mana ya, Dok ya. Handphone gitu. Iya, itu gadget kalau ya. Handphone sampai ke bawah ke toilet. Itu udah banyak banget. Dicek. Iya. Oke, gitu ya, Dok ya. Jadi yang pertama tentunya harus sering-sering cuci tangan ya, kalau misalnya kita beraktivitas di luar ruang ya, Dok ya. Oke, kita akan Mbak Sekar ini kalau misalnya tidak lagi ada program ini ya, Mbak Sekar, ini untuk cacingan itu ada edukasi nggak sih ke masyarakat gitu, atau program apa gitu selain POPM ini? Ya sebenarnya untuk kecacingan ini sendiri tadi memang harus wajib dilaksanakan. Misal pun kok tidak ada program dari pemerintah pun tetap harus paling nggak 6 bulan sekali. Tadi juga sudah disebutkan Bu Fani, kita harus makan itu yang matang-matang. Kalau untuk orang dewasa itu kan banyak ya kita makan macamnya, sushi, terus tadi steak itu kan biasanya kadang ada mentah-mentah. Mengapa orang dewasa pun sebetulnya wajib minum obat cacing. Ya. Kalau kemarin lihat di sosmed sih, setelah ada kejadian yang kemarin ya, itu di sosmed apalagi di TikTok itu banyak banget tuh yang orang dewasa pada minum obat cacing karena takut ya. Karena itu mereka bilangnya habis jajan sushi, kemudian steak. Nah, itu kan kadang matengnya itu kan ya nggak itu sempurna ya. Iya, tergantung masing-masing orang sukanya yang seperti apa. Gitu ya. Jadi memang untuk obat cacing sebetulnya adalah wajib seperti itu. Karena banyak orang-orang itu yang takut minum obat cacing karena takut nanti keluar cacingnya lah gitu. Tapi sebetulnya kalau minum obat cacing, misal pun ada cacingnya, itu biasanya dia nanti akan terurai, kemudian mati dan memang lewat feses tadi itu. Gitu. Jadi jangan takut nanti. Tapi itu mitos atau fakta sih, Dokter Fani, untuk yang cacing itu bisa keluar gitu dari kadang-kadang anak-anak itu kan gitu dong, gitu kan. Itu cacing masih gugut-gugut kan. Ada. Kalau zamannya kecil kita mungkin namanya cacing kremi. Iya itu. Iya, memang bisa ya. Ada, iya. Itu nggak mati ya, Dok? Tadi keluar ya atau gimana? Tetap harus keluar lewat feses, Mas. Karena kan tempatnya di situ. Di usus besar mungkin ya. Iya, di usus. Oke. Sejauh ini Mbak Sekar, ini tantangan apa sih yang dihadapi petugas kesehatan saat melaksanakan POPM cacingan di lapangan? Apakah ada yang meragukan atau mungkin ada masyarakat yang menolak atau bagaimana sejauh ini? Yang jelas itu tadi banyak yang masih menganggap itu nggak penting lah kalau minum obat cacing ya seperti itu. Makanya mengapa sebelum kita lakukan pembagian obat cacing penting untuk edukasi ke masyarakat, karena ternyata efeknya kalau misalnya besok kecacingan itu
akan panjang, apalagi untuk anak-anak ya. Kesulitannya sih mungkin itu kadang ada yang masih menganggap sepertinya nggak penting, nggak apa-apa kalau nggak minum obat cacing seperti itu. Tapi ya sebisa mungkin kita tetap selalu edukasi, baik lewat langsung pertemuan langsung atau lewat sosmed. Sekarang kan banyak nih ya udah pada pakai sosmed, jadi itu. Oke. Kalau sejauh ini masyarakat Wonosobo nggak bandel ya? Enggak, aman-aman semua. Aman-aman ya, nurut gitu ya. Oke, apalagi ini kan juga demi kepentingan kita bersama ya untuk anak-anak gitu kan. Nah ini tentunya ada mungkin pesan gitu untuk disampaikan kepada masyarakat agar mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program ini, Mbak. Oke. Karena memang ini program, jadi kalau untuk program kesehatan itu memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita perlu banyak lintas sektoral dan dari masyarakat juga harus saling mendukung satu sama lain ya. Jadi untuk mendukung kegiatan ini, keberhasilan ini memang perlu kerjasama baik dari lintas sektoral dari pihak desa maupun dari pihak sekolah seperti itu. Jadi kalau khusus untuk kecacingan ini itu biasanya kita selalu sebelum pelaksanaan biasanya kita melakukan pemberitahuan dan lain sebagainya. Nanti dari pihak-pihak lintas sektoral baik dari desa maupun dari sekolah sudah mensosialisasikan sendiri juga ke masing-masingnya ya. Karena kadang beberapa ada yang memang takut lah Bu seperti itu, tapi banyak juga yang kita dapat respon positif ya, apalagi dari ibu-ibu balita. Waktu itu kita pernah melakukan kunjungan rumah, kemudian ibunya bilang kemarin habis minum obat cacing, tadinya anaknya itu susah kalau untuk makan dan berat badannya itu nggak turun ya. Tapi kemarin setelah minum obat cacing kok alhamdulillah jadi naik Mbak sekarang. Jadi terbukti gitu ya. Gitu. Jadi itu terbukti efektif dan bisa untuk mencegah ya. Jadi walaupun memang terlihat sepele sepertinya ya, karena kalau preventif itu malah lebih susah dibandingkan mengobati. Karena kadang kalau kita belum sakit kayak mengabaikan seperti itu. Padahal lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Seperti itu. Oke, ini bagaimana peran orang tua dan guru dalam mendukung keberhasilan POPM cacingan ini, Mbak? Yang jelas itu tadi jangan takut kalau misalnya anaknya dikasih obat cacing, karena kadang juga beredar berita-berita kalau kebanyakan obat nanti ginjalnya rusak atau malah kenapa-napa. Itu jangan takut, jangan panik, karena memang ini obat juga dari pemerintah. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Udah diuji gitu ya. Jelas sudah diuji dan ini juga program sudah dilaksanakan kurang lebih lama ya, hampir tiap tahun selalu dilaksanakan dan alhamdulillah tidak ada efek samping yang bagaimana intinya relatif aman. Oke, ya luar biasa banget ya Sobat Cita. Hari ini kita ngobrol bareng Dr. Fani sama Mbak Sekar, ini luar biasa banget ya. Ini yang satu dokter, yang satu langsung terjun ke lapangan ya. Jadi saling melengkapi ya Dok ya, Mbak ya. Oke, dan tentunya ini harapan Mbak Sekar, harapan jenengan ke depan agar Indonesia ini bisa terbebas dari masalah cacingan terutama di kalangan anak-anak sekolah. Dan tentunya jika masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang POPM cacingan ini kemana harus mendapatkan informasi? Harapannya kami sih dengan adanya program-program ini khususnya untuk POPM ya, harapannya untuk angka kesakitan misalnya seperti stunting atau infeksi-infeksi lainnya yang diakibatkan kecacingan itu dapat menurun ya. Yang jelas itu dapat menurun. Kemudian pendidikan untuk anak-anak juga bisa lebih baik lagi ya, karena kalau misalnya anak sehat, insya Allah kan anak sehat, kemudian gizinya dapat diserap dengan baik ya, tercukupi dengan baik. Insya Allah kalau dalam proses belajar kan akan lebih efektif ya. Jadi bisa menumbuhkan generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kalau untuk pengen tahu terkait dengan POPM ini, terus mau cari tahu obatnya harus dapat di mana dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi Puskesmas Wonosobo 1, bisa ditanyakan langsung ke bidan desa, atau kalau yang nggak tahu bidan desanya di mana, nanti bisa menghubungi sosial media Puskesmas ya. Jadi nanti bisa kita informasikan lewat baik Instagram maupun sosial media yang lain. Oke, iya kita ke Dokter Fani, Dok. Pesan-pesan Dok untuk masyarakat Wonosobo, Dok, supaya terhindar dari cacingan ya.
untuk terhindar dari kecacingan yang jelas satu jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sepele tapi nggak semua orang bisa melakukan. Iya, Nah, iya. begitu kurang lebih. Jadi pastikan kita selalu cuci tangan pakai sabun, terus kemudian upayakan kebersihan diri, kebersihan lingkungan dan kebersihan makan minum kita. Kurang lebih sih itu. Iya. Untuk makanan dok, ini ada makanan tertentu nggak sih untuk mengobati atau mencegah cacingan? Intinya adalah yang bersih ya, yang jelas, bersih. yang tidak terkontaminasi oleh telur dan larva cacing. Jadi mau bentukannya kayak gimana, mau masakannya seperti apa, kalau dia memang bebas dari telur dan larva, tidak akan dia jadi kecacingan. Tapi kalau misalkan memang misalkan udah enak banget nih ya, udah premium banget, tapi kalau ada ya nggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan dari seberapa mahal makanannya ya, tapi memang seberapa bersih higiennya gitu ya. seperti apa. Oke, gitu ya Sobat Cita. Aduh, tanpa terasa dok, Mbak, nih udah hampir 1 jam ya kita ngobrol, asik banget ini dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga program ini berjalan dengan baik ya Mbak Sekar ya. Oke, dan Dr. Fani selamat bertugas kembali. Terima kasih. Jaga kesehatan juga Mbak Sekar ya, kita semuanya. Semoga terbebas dari cacingan ya. Wonosobo 0 cacingan gitu ya. Oke, demikian mungkin ada tambahan Dr. Fani, Mbak Sekar? Mungkin ini ya, karena sekarang bulan Oktober, program untuk kecacingan nanti akan dibagikan obat cacing. cacing. Jangan lupa minum Iya. obatnya. Oke, iya. Gitu dok? Iya, tentu oke. saja. Tetap jaga kesehatan Sobat Cita dan akhirnya sampai jumpa lagi untuk TTS minggu depan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 siang. Saya Riki Wisana pamit, keep on Sobat Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng.